Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hanif Yusuf. Kali ini kita akan membahas materi cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi berstruktur lengkap yang panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata. Fiksi berarti tidak nyata. Berstruktur lengkap nanti kita akan pelajari. Tidak lebih dari 10.000 kata, artinya biasanya bisa diselesaikan membacanya dalam sekali duduk. Selanjutnya kita membahas mengenai unsur cerpen atau yang biasa disebut dengan unsur intrinsik. Unsur cerpen ada 6. Yang pertama ada tema. Tema dalam teks cerpen biasanya membahas mengenai persoalan sehari-hari hingga sesuatu yang mengandung nilai filosofis. Kemudian unsur yang kedua adalah mengenai tokoh dan karakter yang bisa direkayasa. Unsur ketiga adalah latar atau setting, juga bisa direkayasa. Unsur yang keempat adalah mengenai sudut pandang. Umumnya dalam cerpen menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Contoh sudut pandang orang pertama, aku, saya, kami. Contoh sudut pandang orang ketiga, dia, mereka, atau nama orang. Sudut pandang orang kedua bukan berarti tidak bisa digunakan, namun hanya muncul saat percakapan saja. Unsur yang kelima adalah alur atau plot atau struktur. Kita akan membahasnya nanti. Unsur yang keenam adalah amanat atau pesan moral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur atau plot atau struktur dari cerpen. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi di sini berisi tentang pengenalan peristiwa dan pengenalan dari tokoh serta karakternya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa akan mengantar pada bagian yang ketiga, yaitu komplikasi. Di dalam komplikasi terdapat berbagai masalah yang akan memuncak menjadi sebuah klimaks. Kemudian alur yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah bagian akhir dari cerita atau cara pengarang dalam mengakhiri suatu cerita atau suatu masalah. Ciri kebahasaan pada cerpen ada 6. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ciri yang kedua adalah terdapat kalimat naratif dan kalimat percakapan. Kalimat naratif adalah kalimat yang diucapkan oleh pengarang. Kalimat percakapan adalah ucapan yang diucapkan oleh tokoh, biasanya ditandai dengan tanda petik di bagian awal dan bagian akhir dari suatu percakapan. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kata benda khusus lebih dipilih daripada kata benda umum. Misalnya, jika ada kalimat aku memiliki sebuah pohon dibandingkan dengan kalimat aku memiliki sebuah pohon beringin, maka yang dipilih adalah kalimat aku memiliki sebuah pohon beringin, karena pohon beringin lebih mudah untuk dibayangkan daripada hanya menyebutkan kata pohon saja. Ciri yang keempat adalah deskripsi yang rinci, sehingga pembaca benar-benar bisa melihat, benar-benar bisa mendengar, benar-benar bisa merasakan secara langsung. Ciri yang kelima adalah penggunaan majas. Secara praktis, majas adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau ada A dan B. Sebagai contoh, dia terbang melesat seperti batu lepas dari ketapel. Dia di sini dibandingkan dengan batu. Dia adalah A, batu adalah B. Di sini ada kata bagai,
yang membandingkan secara jelas, sehingga disebutlah majas ini dengan sebutan majas simile. Kemudian yang kedua, contohnya dia memiliki hati batu. Dia dibandingkan dengan batu. Di sini tidak terdapat kata bagai, sehingga majasnya tidak tampak secara kasat mata, maka disebut dengan majas metafora. Contoh yang ketiga, batu di jalanan tampak bersedih. Batu A tampak bersedih B. Batu yang benda mati dibandingkan dengan kesedihan, yang merupakan aktivitas dari makhluk hidup. Karena benda mati dianggap hidup, maka majas seperti ini disebut majas personifikasi. Majas-majas seperti tadi itu sering digunakan dalam cerpen supaya cerpen menjadi semakin menarik. Adapun ciri kebahasaan terakhir adalah penggunaan pertanyaan retoris untuk melibatkan pembaca. Misalnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Di sini penulis bertanya pada pembaca supaya pembaca itu merasa diajak bicara oleh penulis. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edu konten kami yang selanjutnya.